Kami yang kekal, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan terbaik pada pagi hari ini. Kami akan kembali belajar firman Allah yang menjadi kekuatan, pedoman yang menuntun hidup kami dari hari ke hari. Tanpa firman-Mu kami tersesat. Tanpa firman-Mu kami salah langkah. Tanpa firman-Mu kami berdosa. Dan karena itu Tuhan, pagi hari ini berkenanlah Tuhan kembali menasehati kami. Tuhan kembali mengingatkan kami, mengajar kami. Hati kami terbuka untuk setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami sadar benar dengan seluruh keterbatasan kami. Kami tidak mungkin bisa memahami Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Karena itu Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon kekuatan kuasa Roh Allah mengambil bagian atas seluruh jam pemberitaan ini. Curahkanlah hikmat-Mu yang tak terbatas. Curahkanlah pengertian-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Sehingga kami semua dikuatkan dan diberkati pada kesempatan luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan ini sepenuhnya dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh ke dalam tangan-Mu. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya masih bicara juga hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah anak terang pasti penuh Roh Kudus. Ini tema yang akan menjadi sorotan atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Saudara, teks yang akan menjadi rujukan dari apa yang akan kita pelajari pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Ini cukup panjang saudara pembacaan ini. Karena itu saya tidak akan mengajak kita untuk membaca secara keseluruhan perikop ini. Namun saya ingin sekedar memberikan informasi kepada kita tentang Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 ini sesuai dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa Efesus 5 ayat 1 sampai 22 ini berbicara tentang nasihat hidup sebagai anak-anak terang. Jadi Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 22 ini bicara soal hidup sebagai anak-anak terang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nah ketika Rasul Paulus memberikan nasihat tentang hidup sebagai anak-anak terang ini, dia kemudian mengkaitkannya dengan kepenuhan Roh Kudus, ya, dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara, ketika nasihat tentang anak-anak terang itu dibicarakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 itu, saudaraku, lalu kemudian ada satu ayat di pertengahan yang berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Mari kita lihat teks itu, Efesus 5 ayat yang ke-18 bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, jadi jelas
Ada kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh. Waktu beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah tentang ayat ini juga, tentang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Saya cuma mau sekedar mengingatkan kembali bahwa kata penuh dengan Roh Kudus ini dipakai sebuah kata yang berarti terus berlangsung, ya, ditulis dalam bentuk present imperatif, kata perintah yang terus berlangsung. Artinya penuh Roh Kudus itu tidak hanya satu kali, tapi penuh Roh Kudus itu terus menerus. Penuh Roh Kudus itu berlaku sepanjang hidup kita. Jadi begitu saudara menjadi orang percaya, lalu Roh Kudus itu membaptis kita, saudaraku, maka setelah itu hidup kita harus terus ada di dalam kepenuhan atau pimpinan Roh Kudus. Saudara bisa menemukan teks-teks di dalam kitab Kisah Para Rasul. Misalnya Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, kita sudah menemukan bahwa waktu Roh Kudus dicurahkan itu murid-murid penuh dengan Roh Kudus di ayat 4 dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ya. Tetapi nanti saudara akan menemukan lagi di Kisah pasal 4 ayat 31, murid-murid yang sudah penuh Roh Kudus, Petrus, Andreas, Filipus, itu kemudian penuh Roh Kudus lagi, saudaraku. Nah, kata penuh Roh Kudus yang ada di dalam Kisah pasal 2 ayat 4 dan Kisah pasal 2 ayat 4 dan Kisah 4 ayat 31 itu sama dengan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, ditulis dalam bentuk present imperatif. Artinya sesuatu yang terjadi tidak hanya satu kali, tetapi berlangsung terus menerus dalam hidup orang-orang percaya. Nah, karena Roh Kudus itu memenuhi hidup kita lah, maka kita disebut sebagai anak-anak terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab kalau Roh Kudus tidak penuh dalam hidup kita, mau anak terang karena mana? Saudara, kenapa saya katakan Roh Kudus itu membuat saudara dan saya menjadi anak-anak terang? Karena salah satu, ya, simbol atau lambang tentang Roh Kudus itu adalah api, ya, api. Mari kita lihat dulu Kisah pasal 2 tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan teks ini. Kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu ayat 2 mengatakan begini, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu ayat yang ketiga, jemaat, 1, 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi saudara, lidah-lidah seperti nyala api, ini yang dimaksud adalah Roh Kudus itu. Simbol lambang dari Roh Kudus itu. Jadi saudara, ketika Roh Kudus itu penuh di ayat 4 itu, Roh Kudus itu datang seperti api yang menghinggapi para murid-murid. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah kalau bicara soal api itu bicara soal terang. Bicara soal api itu bicara soal nyala. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa menjadi terang. Terang dari mana datang? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Roh Allah lah, karena Roh Tuhan, karena api itulah yang membuat kita bisa menjadi anak-anak terang. Nah, karena itu kalau mau jadi anak terang terus menerus, maka api itu tidak boleh padam. Api itu tidak boleh hanya nyala satu kali. Api itu tidak boleh hanya diterima satu kali. Saudara, api itu harus terus menyala-nyala di dalam hidup saudara dan saya. Api itu terus harus membakar kita. Api itu harus terus memenuhi hidup kita. Maka pasti kita akan terus juga menjadi anak-anak terang. Ada amin? Nah, ini kita tidak boleh lupakan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu, anak-anak terang yang hidup dalam pimpinan Roh
dia pasti akan menurut Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Anak-anak terang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu pasti akan hidup menurut Allah, ya. Karena itu ayat 1 mengatakan begini. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 1. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Jadi saudara, orang yang disebut anak-anak Allah atau anak-anak terang itu pasti jadi penurut-penurut Allah, ya. Roh Kudus yang memimpin kita itu akan membuat kita menjadi penurut-penurut Allah. Nah, saya mau menguraikan makna dari kata penurut, saudara. Kata penurut itu dalam bahasa Yunani dipakai kata mimetes atau peniru, copy paste. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya bahwa kita ini tiru Tuhan Allah, kita copy paste Tuhan Allah, ya saudara. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu dia akan meniru apa saja yang Allah lakukan, apa saja yang Yesus lakukan, apa saja yang Yesus kehendaki. Itu orang-orang yang disebut penurut atau mimetes. Saudara, orang-orang yang disebut anak-anak terang, orang-orang yang disebut dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia akan tiru semua apa yang Yesus lakukan. Nah, pada pembahasan kita tentang keilahian Yesus pada masa yang sudah lewat jauh sekali, saya sudah menjelaskan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diteladani oleh manusia dari Yesus, dan ada hal-hal yang harus diteladani. Hal-hal yang tidak bisa diteladani oleh Yesus, oleh manusia adalah hal-hal yang sifatnya adalah supranatural, atau hal-hal yang sifatnya, saudaraku, memiliki sifat keilahian. Misalnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan contoh bahwa Yesus itu berjalan di atas air. Kita tidak mungkin bisa jalan di atas air, ya, karena kita tidak punya sifat keilahian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh yang lain, Yesus itu, saudaraku, bisa tahu suatu keadaan sebelum orang menceritakan. Itu suatu, saudaraku, sifat keilahian, supranatural. Dan kita tidak bisa contoh Tuhan Yesus dalam hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan kita meniru atau copy paste, atau sesuatu yang kita mau turuti, mimetes, itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku, sikap, tindak tanduk, karakter hidup. Nah, itu yang saudaraku dimaksudkan dalam kalimat mimetes atau peniru atau copy paste itu. Artinya semua orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan atau Roh Kudus memenuhi dia, anak-anak terang, itu pasti dia akan meniru semua apa yang dikerjakan oleh Bapaknya, apa yang dikerjakan oleh saudaraku Tuhannya. Makanya orang-orang yang disebut dengan dipenuhi dengan Roh Kudus itu punya gelar sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Mari kita lihat teks ini, saudara yang terkasih, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semua orang kalau dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, itu dia disebut anak Allah. Loh, kenapa disebut anak Allah? Karena dia meniru semua karakter, dia meniru sifat-sifat tindak tanduk dari Allah itu, makanya disebut anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak mungkin Bapa dan anak itu beda. Kecuali orang biasa bilang, ada istilah bilang apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali itu pohon ditanam di tebing, maka begitu buah jatuh masuk dalam jurang jauh, ya saudara. Ya, jadi tidak ada, anak itu pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya saudara. Anak itu adalah mengimplementasikan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita disebut anak Allah, maka seharusnya apa yang dikerjakan Roh Allah itu yang kita lakukan. Makanya ketika Paulus bicara soal anak-anak terang, dia bilang kamu ini penurut-penurut, copy paste, mimetes. Kamu ini peniru-peniru Allah, jiplak.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apa saja yang kita tiru dari Tuhan, atau dari Yesus, atau dari Allah kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal, 4 ya. Saya bahas hari ini satu saja. Yang pertama yaitu kasihnya dan kekudusannya. Jadi apa yang kita tiru? Paulus kemudian jelaskan kasihnya dan kekudusannya. Mari kita lihat dulu teks Efesus 5 ayat yang kedua mulai. Saudara, kita membacanya bersahut-sahutan. Saya lebih dulu sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Saya baca lebih dulu ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi saudara lihat ya, di dalam teks ini Paulus bicara 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, antara kasih dan kekudusan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya membaca teks ini, saya berpikir mau membahas kasih itu sendiri, lalu kekudusan itu sendiri. Tetapi setelah saya mencermati, membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 ini, saudara, lalu saya berpikir begini, loh, kasih kenapa kok lalu di ayat 7 bilang janganlah kamu berkawan dengan mereka? Kok kasih, tapi kemudian di ayat 7 suruh melawan kasih itu sendiri. Bukankah kasih itu Alkitab bilang tidak boleh pandang bulu? Kasih itu saudaraku mesti segala sesuatu kita lakukan bagi orang lain ya saudara, balas kejahatan itu dengan kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kemudian sampai di ayat 7 ini bikin terganggu saya punya cara berpikir, saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Kenapa Paulus kemudian berkata janganlah kamu berkawan dengan mereka? Ayat 2 dia menekankan soal hidup di dalam kasih, tapi ayat 7 kemudian dia memberikan sebuah statement larangan yang begitu keras. Dia bilang jangan berkawan dengan mereka. Mereka ini yang mana? Itu yang tadi kita baca di dalam ayat yang ketiga, 4, 5, 6. Mereka yang saudara hidup dalam percabulan, mereka yang hidup di dalam kecemaran, mereka yang hidup dengan kata-kata kotor, mereka yang tukang omong kosong, mereka yang saudara tidak tahu berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu ayat 5, mereka yang saudara hidup cemar, serakah, sundal, penyembah berhala. Itu yang Paulus bilang jangan bergaul, jangan berteman dengan mereka. Ini berarti kasih Allah itu saudaraku, itu tidak bisa dipisahkan dengan kekudusan Allah. Jangan hanya melihat kasih Allah lalu kemudian mengabaikan kekudusan Allah. Karena Allah ternyata suka dengan kasih, tetapi juga lebih suka dengan kekudusan. Ada amin? Kenapa saya katakan lebih suka dengan kekudusan? Saudara perhatikan ayat 3. Kembali Efesus 5. Dimulai dengan kata begini, tetapi. Nah, jadi saudara ayat 2 Paulus bicara soal kasih itu. Ya, hidup di dalam kasih. Tetapi, kemudian ada kata tetapi. Ingat baik-baik, saya selalu katakan bahwa kata tetapi itu menurunkan nilai yang di atas menjadi lebih rendah dari kalimat selanjutnya. Contoh, saudaraku, ada nona-nona lewat, lalu kita bilang, nona pun cantik lah. Ya. Begitu omong pun cantik lah, satu datang lain bilang, tapi
Nah, saudara, begitu dia bilang tapi, dia pun cantik tuh nilai jadi turun. Ya, tapi kenapa? Lu belum tahu. Lu lihat cantik begitu. Dia pula kisu 4. Iya. Jadi cantiknya jadi turun karena laki 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini ayat juga begitu. Tadi ngomong kasih jadi tinggi. Tetapi ketika ada kata tetapi, percabulan, kecemaran, keserakan, kasih itu nilainya jadi turun. Kalau ini percabulan, kecemaran ini lebih luar biasa. Makanya orang Kristen tidak bisa hanya berdiri di atas kasih lalu mengabaikan kekudusan. Dua-duanya mesti berjalan balance. Itu anak terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu anak terang. Makanya saya tadi bilang, saya menggabungkan ini dua hal ini, kasih dan juga kekudusan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal kasih di dalam teks ini, Efesus pasal yang kedua, dan bicara tentang kekudusan Tuhan, ini tentu berkaitan erat dengan saudara sang pemberi itu. Ya. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih itu kalau kita tidak lebih dulu mengasihi Dia, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu di dalam teks ayat yang kedua tadi, kita melihat bahwa, saudaraku, dikatakan oleh Rasul Paulus, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi saudara, ini ayat ini bicara soal timbal balik antara kita dengan Allah. Jadi kasih yang dimaksud ini belum bicara soal kasih kepada orang lain, belum bicara tentang kasih kepada sesama, belum bicara soal kasih kepada orang di sekitar, tetapi bicara soal bagaimana kita mengasihi Allah sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, ingatlah, meniru kasih Allah itu jangan lupa tiru juga dia punya kekudusan. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita hanya mau tiru satu lepas lain, waduh, itu susah. Ya saudara, itu tidak ada arti, itu bukan anak terang. Jadi anak terang itu tiru kasih Allah, tapi juga tiru kekudusan Allah. Ya. Kasih Allah sekali lagi itu bicara soal bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bukan sekali lagi didahului dengan mengasihi sesama kita. Memang betul mengasihi sesama itu adalah wujud nyata dari orang mengasihi Tuhan. Tapi saya mau bicara dalam konteks atau bagian yang lebih sempit tentang bagaimana kasih kita kepada Allah. Apa saja yang kita mau tiru dari kasih kita kepada Allah. Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan bahwa Allah itu menyerahkan dirinya. Sudah menyerahkan diri. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 2. Kita baca sekali lagi teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kembali ke awal, mengasihi Tuhan atau apa yang harus kita tiru dalam mencintai atau mengasihi Allah itu adalah menyerahkan diri. Kalau Tuhan sudah serahkan dia pun diri sama kotong sudah serahkan kotong pun diri pi Tuhan kau belum. Saudara, anak-anak terang atau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menyerahkan dirinya kepada Allah. Menyerahkan dirinya kepada Allah sebagaimana Allah menyerahkan dirinya kepada kita. Bukti Allah menyerahkan dirinya kepada kita, dia tinggalkan sorga, dia lahir di dalam dunia ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah itu dia melayani selama 33,5 tahun. Setelah 33,5 tahun dia mati untuk kita. Itu menyerahkan diri, saudara. Setelah dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Itu menyerahkan diri. Dan setelah dia bangkit, dia menampakkan diri untuk kita. Itu menyerahkan diri. Setelah dia, saudaraku, menampakkan 40 hari. Kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, dia naik ke sorga. Itu juga untuk kita. Karena Yohanes 14 mengatakan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu artinya menyerahkan dirinya untuk kita semua.
Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian dia berikan seorang penolong yang lain, Roh Kudus yang menyertai kita. Itu juga saudara, karena dia mau menyerahkan dirinya. Makanya Yohanes 14 kemarin di ayat yang ke-18 pada minggu yang lalu kita membaca bahwa dia datang kembali. Dia menyerahkan dirinya kepada kita. Itu Allah. Saudara, dari rentetan yang saya sebutkan tadi, luar biasa itu Tuhan menyerahkan diri kepada kita. Tapi seringkali kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah. Anda dan saya tidak minta dari sorga datang ke bumi, cuman dari rumah datang ke gereja. Ya saudara, bukan dari sorga datang ke bumi, itu jauh sekali. Saudara, hanya dari rumah datang ke gereja, dari kesibukan pekerjaan datang ke ibadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu arti dari menyerahkan diri. Itu arti dari kasih kita kepada Allah. Itu cara kita meniru apa yang Allah lakukan dalam hidup kita sekalian. Jadi bagaimana kita mau mengasihi Allah kalau kita sendiri tidak pernah mau menyerahkan diri kita kepada Allah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini kadang-kadang renungkan sendiri, lalu kemudian sedikit lucu-lucu, ya saudara. Maksud begini, kita bahkan semua ya suka dengar orang kalau ditanya kamu takut Tuhan atau takut manusia, semua akan jawab takut Tuhan, takut Tuhan, saudara, dibanding takut manusia. Tapi faktanya banyak orang sebenarnya tidak takut Tuhan dibandingkan takut kepada manusia. Ya. Ini perenungan saya sendiri, saudara. Orang kalau terjadi sesuatu di dalam dia pun hidup, saudara, ceritanya saja begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara mau kerja, tapi motor rusak, ya. Mobil tidak ada, bukan jalur angkot, saudara. Tapi karena saudara mau kerja, saudara akan usaha. Bagaimana caranya supaya betemu sampai tempat kerja, saudara. Tidak boleh alpa karena nanti gaji dipotong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi coba, saya mau pergi gereja, motor rusak, mobil tidak ada. Saudara, ya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara berusaha sedemikian rupa bahwa saya harus pergi ibadah. Karena kalau saya tidak pergi ibadah, nanti Tuhan potong saya gaji. Ya saudara, itu kalau ada itu 1000 mengkali 2 atau 3. Orang seringkali saudara untuk sesuatu yang lahiriah, untuk sesuatu yang manusia, orang berusaha untuk menyerahkan dirinya habis-habisan. Tapi untuk Tuhan, kadang-kadang orang malas tahu, saudara. Dia tidak ada usaha. Tidak ada cara bagaimana supaya saya bisa pergi ibadat, bagaimana supaya saya bisa jangan terlambat pergi gereja, bagaimana saya usaha supaya saya tetap hadir dalam kebaktian. Banyak orang tidak merasa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena memang dia tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena memang dia tidak hidup sebagai anak-anak terang. Sebab kalau anak-anak terang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan tiru Tuhan Allah. Tuhan saja dari sorga dia berani datang ke bumi. Jaraknya berapa, saudara terkasih dalam Tuhan? Itu tak terhingga, tak terukur. Tapi dia rela tinggalkan sorga, datang untuk menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Terlalu gampang bagi kita hanya tinggalkan kesibukan kita, pekerjaan kita, saudara, apalagi rumah tangga kita, datang mencari Tuhan dengan jarak 1, 2, 3 kilo. Saya rasa itu tidak lebih berat dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita sakit panas tinggi, tapi kalau bos telepon, ada di mana? Bet ada di rumah. Kita tidak jawab bilang, bos saya ada panas tinggi. Apalagi kalau bos bilang begini, ini pekerjaan menguntungkan besar, Pak mau di rumah, kok mau datang? Oh Pak, besehat, itu langsung berangkat. Tapi kalau Tuhan telepon, kakak ada di mana? Ini hari bisa datang ibadat kok.
Ya, saudara yang terkasih. Aduh, Bapak minta maaf tapi pembayaran dong. Pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah alasan. Beta lahir di perempuan kampungan, dari Bethlehem, di Bethlehem, perempuan Galilea. Ini perempuan apa ini? Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa, kok kenapa sana kasih beta perempuan kaya raya yang di istana, supaya beta masuk di Depurahim, inkarnasi lewat itu perempuan. Kenapa kok harus perempuan yang di Bethlehem itu, di Galilea itu? Kenapa juga aku harus lahir di kandang yang hina? Kenapa aku tidak lahir di tempat yang lebih enak, saudara? Tapi dia lakukan semuanya itu karena dia mau menyerahkan dirinya kepada kita. Saudara, karena kalau dia lahir di istana, maka hanya orang istana yang memiliki Yesus. Kalau dia lahir dari perempuan yang kaya raya, maka Yesus hanya untuk orang kaya raya. Tetapi dia lahir dari seorang perempuan miskin, dari seorang perempuan kampung kecil, seorang perempuan yang tidak pernah dianggap, supaya dia datang bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi dia datang menyerahkan diri untuk semua kita yang hadir juga pada pagi hari ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu bukan main-main, itu menyerahkan diri. Lalu pertanyaan sekarang, kita mau tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita suka nyanyi lagu serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Biasanya kalau masih nyanyi diserahkanlah hidupmu padanya, itu orang belum menangis. Kalau masuk persoalan, itu menangisnya banyak. Karena yang dia mau serahkan itu bukan dirinya, persoalannya yang dia mau serahkan. Dirinya tunggu dulu, Pak. Kalau persoalan Tuhan serahkan, bisa lain serahkan di persoalan. Ingat, itu lagu dimulai dengan kata menyerahkan diri dulu, bukan menyerahkan persoalan lebih dulu. Serahkanlah hidupmu dulu, kasih sama Tuhan. Jangan persoalanmu dulu. Dirimu itu yang kasih dulu sama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kan kita tidak mau. Persoalan kita mau kasih, tapi diri jangan. Saudara, Tuhan, bepung persoalan ini kali adalah penyakit Tuhan. Beta serahkan ini penyakit kepada Tuhan. Beta yakin Tuhan sembuhkan beta. Persoalannya lu pun diri lu serahkan sama Tuhan atau tidak? Hanya penyakitmu saja. Kalau penyakitmu saja yang kau serahkan, Tuhan sembuhkan. Tapi yang kau tidak beri dirimu kepada Tuhan, apa artinya kesembuhan itu? Ya toh? Orang Kupang bilang itu percuma. Itu kuah kosong dia pun nama. Be kasih lu baik, tapi lu suruh kasih beta sesuatu. Tapi Tuhan kan tahu. Lu serahkan lu pun persoalan atau lu serahkan lu pun diri lebih dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan manusia sehingga kita bisa tipu. Ya. Kita bisa kamuflase. Tuhan ini kan tahu lu serahkan diri betul-betul atau tidak, itu dia paham benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin saya dengan istri lagi makan di ruangan dapur, makan di belakang. Saya cerita waktu dulu saya pertama kali bertobat. Saudara, ya. Saya waktu itu kan masih kuliah. Ya, masih kuliah, aktif sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Informatika Komputer di Malang. Saudara, saya masih kuliah waktu itu. Tapi waktu saya bertobat itu, saudara, saya memang merasa bahwa Tuhan itu lebih penting dari saya pun kuliah. Ya, saya cerita itu. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara yang pernah ke Malang, saudara bisa tahu jalan dari Tidar sampai ke Zainul Arifin, itu dekat alun-alun kota Malang. Itu bukan dekat, jauh.
Saudara, lumayan. Itu bahkan mungkin lebih jauh dari Tano, dari Bolok Pitano, lebih jauh. Hanya karena kota. Jadi saya masuk gang, keluar gang, ya. Saudara, tembus-tembus orang pun rumah-rumah dong saudara, untuk pergi ibadah. Karena saudara, hari Rabu itu ada ibadat pertengahan minggu di gereja di Zainul Arifin. Ya saudara, lalu kemudian hari Jumat itu ada doa puasa di gereja. Sudah itu jam 4. Nah kadang-kadang saya keluar kuliah tuh sudah jam 3, setengah 4, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya berusaha untuk bisa hadir. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang memang saya naik angkot, tapi kadang angkot itu bisa lebih lama, angkot di Jawa, lebih lama daripada saya jalan kaki. Kenapa? Karena angkot itu mutar kiri, mutar kanan, saudara. Sebentar berhenti, tunggu penumpang lagi, terlalu lama. Jadi saudara, kadang-kadang saya naik BM angkot, tapi kemudian sampai pertengahan jalan saya turun jalan kaki. Tapi kadang saya pilih lebih baik jalan, lebih cepat daripada angkot. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya untuk apa? Hanya karena mau tidak boleh, tidak sampai ikut ibadah pertengahan minggu, dan tidak saudara hadir dalam doa puasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi di penghujung cerita saya dengan istri, saya bilang begini, mungkin itu tanda-tanda Tuhan panggil saya jadi hamba Allah. Itu tanda-tanda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya itu begitu rindu sekali setelah saya dibaptis itu. Saya ingat, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena memang merasakan Tuhan menyerahkan diri dalam hidup ini, itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Merasakan bagaimana Tuhan menyerahkan dirinya kepada saya, menyerahkan dirinya untuk saya, kasihnya itu begitu besar. Saya suka ingat dengan ini ayat ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Roma pasal yang kelima, perhatikan saudara yang terkasih. Saya mau kita perhatikan ini teks ayat yang ke-8 mulai. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Perhatikan ini. Oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika. Perhatikan itu kalimat. Ketika. Jadi Yesus mati ini bukan karena kita benar. Ketika kita masih berdosa. Itu kasih sudah dinyatakan kepada kita. Jadi menyerahkan diri kepada saudara dan saya itu waktu kita masih berdosa. Lebih tekan lagi di ayat 9 dan ayat 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi waktu kita masih berdosa, waktu kita masih seteru itu musuh, saudara, Allah sudah mati buat kita. Jadi bukan karena kita sudah damai dan Tuhan baru Tuhan mati buat kita, sonde. Kita masih bermusuh dan Tuhan Allah sudah mati buat ketong. Nah ini kau mau balas dia pun kebaikan model karma. Ada mana orang yang mau mati buat orang bersalah? Ada orang yang mau bela orang yang saudaraku tidak benar sama sekali, yang kelihatan kebejatannya? Mana ada orang mau? Itu hanya satu, Yesus Kristus. Makanya kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, saudara, itu artinya Roh Kudus memang tidak penuh hidup kita, sehingga kita memang tidak mau menuruti Allah. Kita tidak mau ikut Allah, saudara. Itu salah satu keteladanan yang diberikan kepada kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Waktu itu saya rajin bukan karena saya pelayan, saudara. Saya tidak dipercaya untuk melayani apa-apa. Saya ikut ibadah Rabu, tidak mau terlambat, mau hadir terus, doa puasa, bukan karena saya pelayan di gereja. Kok saya bukan sapa-sapa di itu gereja-gereja besar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya jemaat biasa yang duduk dengar firman, saudaraku, ikut kebaktian, bukan pelayan Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyerahkan diri itu bukan karena tugas kita. Menyerahkan diri itu karena memang kita rasakan Tuhan punya kasih. Menyerahkan diri itu karena kita mau tiru Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, saya mau lakukan itu bagi dia. Itu namanya, saudaraku, kita jadi penurut-penurut Allah.
Kedua, apa yang kita tiru dari kasih Allah? Selain dia menyerahkan dia pun diri untuk kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tuh kita baca ini ayat dulu. Roma 6 ayat 13, perwakilan dari perjanjian baru dan nanti satu perwakilan dari perjanjian lama. Oke? 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah diri kita kepada Allah, karena dulu kita mati tapi sudah dihidupkan. Ya, serahkanlah hidup kita, jangan untuk dunia, serahkan untuk Tuhan, ya, untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Satu ayat lagi dalam perjanjian lama, kitab 2 Tawarik 30 ayat 8. 1, 2, 3. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Serahkan dirimu dikaitkan dengan datang ke tempat kudus. Serahkan dirimu dikatakan beribadahlah kepada Allah. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang menyerahkan diri itu pasti datang kebaktian. Orang yang menyerahkan diri itu pasti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya. Bukan karena apa-apa, karena menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara yang terkasih. Jadi saya mau ingatkan jemaat kita semua yang hadir. Kita ibadat itu bukan karena apa-apa, tapi karena menyerahkan diri kita sebagaimana Tuhan sudah menyerahkan hidupnya kepada kita. Rajin ibadat bukan karena apa-apa, karena serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Itu kasih kita kepada Allah. Kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita tiru dari kasih Allah? Dikatakan saudara mau berkorban. Dibaca kembali Efesus pasal yang kelima tadi, ayat yang ke 2 itu jelas sekali. Saudara, ada kata di sana yang mengatakan kepada kita begini, saudaraku, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban. Ya, jadi ada persembahan, tapi bukan hanya persembahan, ada korban yang harum bagi Allah. Saudara, yang kedua, anak-anak Tuhan, saudara, kita meniru yang namanya berkorban. Tentu pengorbanan kita juga tidak sebesar dengan pengorbanan Tuhan. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan itu tidak ada yang bisa bandingkan, tidak ada yang bisa tandingi. Karena pengorbanan Tuhan itu dikatakan dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18, itu lebih tinggi daripada emas, lebih tinggi daripada perak, lebih tinggi dari semua barang yang fana. Tidak ada artinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu pengorbanan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mau berkorban, saudara terkasih dalam Tuhan, setara dengan pengorbanan Tuhan, itu rasanya impossible. Saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi artinya perak emas tidak bisa, saudaraku. Barang yang fana tidak bisa untuk tebus diri kita ini. Itu pengorbanan Tuhan. Bahkan Matius pasal yang ke, lupa saya ayatnya, 6 apa 26, mengatakan, saudara, bahwa kita mau memperoleh seluruh dunia ini pun kita tidak bisa untuk menebus dosa kita, menebus nyawa kita. Itu tidak bisa, saudara. Jangankan punya emas 1 gram, 2 gram, 1 kilo, 2 kilo, 1 dunia ini kau punya semua justru bisa tebus. Itu artinya bahwa Yesus punya pengorbanan itu memang tak tertandingi. Bapak mama, bapak saudara semua, itu pengorbanan yang memang luar biasa. Nah, kita ini juga diminta untuk berkorban. Kita juga mesti meniru dalam hal berkorban. Karena berkorban itu bukti kasih kita kepada Allah.
Lihat teks ini, Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Mari jemaat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ini sebenarnya bicara soal sesuatu yang kita lakukan secara all out. Itu berarti pengorbanan. Sudah. Kalau namanya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan, itu pengorbanan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu? Pertanyaannya. Kalau tidak segenap, lawan katanya setengah-setengah. Kalau tidak segenap, itu lawan katanya separuh. Kalau tidak segenap, saudara terkasih dalam Tuhan, itu boleh saya katakan sisa-sisa. Kalau tidak segenap, itu berarti saudara yang KW-KW, yang ece-ece. Ya, itu yang kita kasih sama Tuhan. Tapi kalau ada kata segenap, itu berarti number one. Yang paling top is the best. Yang terbaik, itu namanya pengorbanan. Jadi berkorban itu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu dengan segenap, yang terbaik. Bukan bicara soal jumlah, tapi nilai. Saya ulang ya. Bukan bicara soal jumlah, tapi nilai. Itu pengorbanan. Pengorbanan itu bukan jumlah, tapi nilai. Apa nilai dibalik dari apa yang kita lakukan? Itu namanya pengorbanan. Saudara, contoh yang lebih praktis dan jelas adalah seorang perempuan yang datang ke bait suci lalu memberikan persembahan 2 peser 1 duit. Kalau saudara dan saya melihat dari jumlah, maka uangnya kecil, 2 peser 1 duit. Tapi coba saudara lihat dari nilai value yang perempuan ini berikan. Saudaraku, itu adalah nilai pengorbanan. Dari mana kita tahu nilainya adalah nilai pengorbanan? Karena Alkitab berkata dengan jelas, dia miskin. Alkitab mengatakan dengan jelas, sesudah dia memberikan semuanya itu, saudara dia tidak punya apa-apa lagi, tinggal tunggu mati. Ya. Itu namanya saudaraku nilai, value. Jadi saudara bukan bicara soal jumlah, tapi nilai itu yang menentukan Anda dan saya berkorban atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu berkorbanlah. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, mesti dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan. Saya ketemu dengan pendeta Daniel baru saja beberapa hari yang lalu karena mereka pulang pelayanan dari Timor Leste. Lalu cerita tentang pelayanan di Timor Leste, saudara. Lalu dia bilang begini, waktu ibadah pertama itu, wih rasanya tuh berat sekali. Ya. Saya bilang, kenapa berat? Dibanding dengan ibadah kedua. Ya. Lalu dia cerita, bilang ibadat pertama itu saya sudah, amin, iya amin, kan bahasa Tetun sana. Ya, lalu semua tidak ada yang jawab satu juga. Ma ita fuhak solok banai maroma. Ya, maksudnya, mari kita tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada juga yang tepuk tangan. Semua hanya tanganga-tanganga saja. Waktu ibadat kedua beda. Ya. Atau ibadat sorenya beda. Saudara, belum disuruh amin, sudah amin. Belum disuruh, saudaraku, beri tepuk tangan bagi Tuhan, sudah beri tepuk tangan. Jadi dia cerita begitu. Saya jawab bilang begini, kalau enggak ada lo, enggak rame. Ya, saudara, saya bilang begitu, saudara terkasih. Lalu pendeta bilang, kenapa begitu? Ya, maksud saya begini, ya itu mesti ada. Kalau sana ada tuh sana rame. Ada orang-orang yang memang susah berat. Ya, itu ada. Lu biar amin 1000 kali dia tidak amin. Tapi itu saudaraku bikin unik. Ini manusia unik itu.
Ya, sudah. Kalau semuanya, saya bilang sama beliau, kalau semuanya amin, itu kurang rame. Ya, sudah. Mesti ada yang model-model kayak begitu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya saya cuma bahasa bercanda. Tapi dalam pengertian, ada orang yang benar-benar hanya datang kebaktian, tapi dia tidak mau berkorban bagi Tuhan. Dia kasih yang setengah-setengah, yang sisa-sisa, yang separuh-separuh, itu yang dia kasih sama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam, dia tidak memberi yang namanya pengorbanan, value, dia tidak kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal dia bisa untuk melakukan itu. Dia bisa untuk memberikan itu kepada Tuhan. Saya bilang kepada beberapa anak Tuhan yang ada di persekutuan doa, saudara, dan juga kemarin saya khotbah di Puskesmas Kupang Kota. Saya kasih tahu, saya malu kalau saya pegang gelar sarjana teologia, master teologia, tapi yang lebih semangat melayani itu orang yang tidak punya gelar. Yang lebih semangat penginjilan itu mereka yang tidak pernah duduk di sekolah Alkitab. Mereka yang tidak pernah duduk di sekolah teologi, itu saya malu. Kenapa? Karena Tuhan lebih panggil saya secara khusus, tapi saya tidak buat apa-apa. Saya tidak kerja apa-apa untuk Tuhan. Saya cuma lipat tangan, ongkang-ongkang kaki. Saudara, sementara ada orang yang tidak pernah dipanggil secara full timer, karena itu dia tidak memberi hidupnya untuk ada dalam teologi, sekolah teologi, tapi semangat pelayanannya minta ampun. Dia berani mau pergi penginjilan, dia berani untuk saudaraku berkorban dengan segala tenaga waktunya kepada Tuhan. Waduh, saya malu kalau saya lihat orang seperti itu dan saya tidak buat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena pengorbanan Tuhan itu besar dalam hidup ini. Lalu saya tidak bikin apa-apa untuk Tuhan Allah. Saya tidak bikin apa-apa untuk Tuhan, hanya mau nikmati saja. Waduh, berdosanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, karena itu ingatlah baik-baik, anak-anak Tuhan, ya, jangan pernah jadi orang Kristen yang mau hanya sekedar ya lipat tangan, mau terima. Tuhan syukurban buat kita terlalu banyak. Sekarang giliran kita untuk melakukan sesuatu dengan segenap hati. Jangan sisa-sisa, jangan separuh-separuh. Kasih yang all out, kasih yang benar-benar total untuk Tuhan. Kasih yang betul-betul, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan suka kasih yang betul-betul untuk kita. Dia son kasih potong setengah-setengah. Ya saudara, kalau setengah-setengah potong sonet kayak begini, setengah-setengah potong sonet terang, setengah-setengah potong masih ada di gelap. Tapi dia datang dengan sepenuh hati, dia datang dengan segenap jiwa, dia datang dengan segenap kekuatan, dia datang dengan segenap akal budinya. Dia korbankan semuanya itu untuk kita semua, supaya kita pun belajar untuk mau berkorban, karena dia lebih dulu berkorban untuk kita sekalian. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Waktu saudara angkat ini roti dan anggur sebentar yang akan dibagikan, jangan lupa roti dan anggur yang saudara dan saya nikmati itu karena pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada ini roti dan anggur. Jangan pernah lupa itu. Karena itu saudara, nilai daripada pengorbanan Tuhan yang ada dalam perjamuan itu yang juga harus menjadi nilai kita dalam pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku, waktu angkat ini ingat, aduh Tuhan, ini darah begitu suci, mahal sekali untuk beta yang mau minum ini. Ini tubuh ini kudus, ini tubuh ini tidak bercacat, tak bernoda. Ini untuk beta yang hina ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu makan tuh ingat, ini pengorbanan begitu besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkorbanlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Itu keteladanan kita. Nah, kalau ini kita bisa lakukan untuk Tuhan, ya, kita bisa lakukan ini untuk Tuhan lebih dulu. Sekali lagi menyerahkan kita hidup berkorban untuk Tuhan, maka yang lain itu akan ikut pasti. Ya, itu tidak mungkin tidak. Tapi kalau untuk Tuhan yang sudah lakukan lebih sempurna, saya ketong sudah lakukan, apalagi ketong mau lakukan untuk orang yang hanya buat sesuatu yang tidak full untuk ketong. Saudara,
Saya rasa itu akan jadi berat. Jadi, ingatlah, meniru kasih Allah, jangan lupa tiru juga kekudusannya. Ini dua hal yang tak terpisahkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang kedua, tentang kekudusan Allah. Jadi kasih dan kekudusan ini dua hal yang berkesinambungan. Kalau kita sudah punya serahkan diri kita sudah mau korban sama Tuhan, pasti kekudusan itu akan menjadi bagian hidup kita semua, akan jadi lifestyle, ciri hidup kita semua. Efesus 5 ayat 3 mulai sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca lagi sekali lagi teks 3 ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, apa saja yang kita tiru dari kekudusannya Tuhan? Saya kutip sesuai dengan teks ya, konteks ayat ini. Yang pertama, saudaraku, dikatakan tentang percabulan. Berarti Kristus itu tidak hidup di dalam percabulan. Itu pasti. Makanya kita juga tidak boleh hidup dalam percabulan. Meneladani Kristus. Saudara, meneladani Kristus yang tidak hidup di dalam percabulan, maka kita juga anak-anaknya tidak boleh hidup di dalam percabulan. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Itu anak-anak terang. Itu orang yang dipenuhi Roh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kamis kemarin saya khotbah di persekutuan dekat perpustakaan Kota Kupang. Temanya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mereka yang kasih tema ini, saudara. Ayat yang diambil 1 Korintus 6 itu tentang percabulan. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 mulai sampai ayat yang ke-20. Itu perikopnya tentang percabulan. Saudara, kalau saudara membaca kitab Korintus, itu jemaat Korintus itu sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 12 dan seterusnya. Jemaat Korintus itu bikin itu percabulan itu, saudara, sama seperti makan setiap hari. Jadi kalau makan sehari itu 3 kali atau 4 kali, maka saudara seks itu juga mesti demikian. 3 sampai 4 kali. Saudara. Jadi karena mereka melakukan seks itu mesti rutin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang mereka tidak hanya lakukan dengan pasangan mereka. Kadang mereka tidak hanya lakukan dengan istri atau suami mereka, tapi mereka kemudian melakukan percabulan dengan cara yang lain. Mereka pergi ke gunungnya atau bukit namanya Akrokorintus. Akrokorintus itu sama dengan Kade, ya saudara. Tapi Kade pun kecil. Mungkin di Kade saya tidak tahu berapa ratus orang di sana. Tapi di Akrokorintus itu ada wanita sebanyak 1000 orang yang tiap hari siap melacurkan dirinya. 1000 orang. Di Kade tidak tahu berapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau mereka subosan di rumah, kalau istri minta maaf sudah tidak bisa memberikan kebutuhan jasmania, hubungan seksual, mereka tinggal naik di gunung Akrokorintus. Sekaligus juga pengabdian buat dewi mereka, karena mereka meyakini sehabis hubungan dewi mereka senang, maka akan mencurahkan hujan sehingga terjadi kesuburan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini cocok sekali buat laki-laki hidung belang tinggal di Korintus. Ya, paling dia omong dengan mama, dia mak kalau su minta toh, ya saudara minta bilang begini, bapak, uang sayur syukurang, ya. Uang susu son ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tinggal bapak tuh alasan, dewi kita ada marah, ya. Dewi marah, makanya sekarang curah hujan kurang, kita panen apa?
Kalau begitu karmana kesenang Dewi. Bapak mesti naik di Akrokorintus. Ya, saudara, Bapak mesti melayani itu 1000 wanita di sana. Mama mau uang jajan toh? Kalau mama mau nak, kasih los Bapak naik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lah kalau mama yang butuh uang, pasti dia bilang, Bapak sudah mama doakan. Itu rame. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini, percabulan akhirnya itu terjadi sesuatu yang biasa buat orang Korintus. Jadi mereka tidak malu dengan percabulan itu. Tidak malu. Paulus ketika datang, Paulus lihat ini orang dong, ini gila. Dong tidak tahu bahwa tubuh ini sudah diserahkan sama Tuhan. Bagaimana kok mereka serahkan kepada percabulan? Mari kita lihat itu ayat 1 Korintus 6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tampilkan di isi worship. Saudara, perhatikan ini. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya. 1 Korintus 6 mulai ayat 12. Ya, saya bacakan buat kita semua ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ingat tadi saya cerita. Jadi melakukan percabulan di Korintus itu halal. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Tidak, itu baik. Itu bagi mereka itu barang biasa. Tapi Paulus bilang, hei, kamu jangan anggap semua halal lalu itu jadi guna semua. Kamu jangan bilang itu berguna semua jadi kamu halal, jadi kamu bisa lakukan terus menerus. Ada nasihat ayat 13. Perhatikan 1 Korintus 6 ayat yang ke-13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Nah ini tadi saya bilang karena mereka anggap bahwa bikin hubungan seks itu seperti makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi jangan harba biru. Saudaraku. Lalu ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 15 ini penting. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Hei, kamu tadi sudah serahkan sama Tuhan kan? Bagaimana kamu bisa ambil itu yang kamu sudah serahkan sama Tuhan? Sekarang kamu serahkan lagi kepada wanita percabulan itu, wanita pelacur itu. Paulus bilang sekali-kali tidak. Atau jawaban yang lebih simpel, berarti kamu belum menyerahkan kamu sebagai anggota tubuh Kristus. Kamu belum menjadi anggota tubuh Kristus, makanya kamu masih serahkan kepada percabulan. Karena apa? Ayat 16. Ayat itu mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikian kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Makanya saudara, orang yang hidup di dalam percabulan, itu tadi Paulus bilang, ayat 7 Efesus pasal 5, jangan bergaul dan dong. Kenapa tidak usah bergaul dengan mereka? Karena kita bergaul pun sama, dong bukan anggota tubuh Kristus, dong su anggota percabulan, dong su terikat di sini, tidak bisa masuk terikat di sini, tidak bisa. Makanya anak-anak Tuhan dengar baik-baik, lepas, mesti lepas diri dari itu. Supaya kita bisa jadi anggota tubuh Kristus. Kita bisa jadi anggota tubuh Tuhan. Kalau tidak bisa. Meskipun saudara makan perjamuan kudus yang melambangkan tubuh Kristus, tidak bisa. Karena saudara sedang ikat dirimu dengan ini percabulan. Tubuh Kristus jadi sia-sia. Tubuh Kristus tidak ada guna. Karena lu mau makan kasabis ini satu tempatin lu soal buang semua. Tetap tidak bisa. Karena lu sedang mengikat dirimu dengan percabulan. Jadi satu dengan percabulan. Tidak bisa pindah ke tubuh Kristus. Tidak bisa. Makanya Paulus ini larang. Anak-anak Tuhan. Ini saya ingatkan buat kita semua ya. Makanya serahkan hidup ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka kita bisa meneladani kekudusan Tuhan itu. Percabulan harus jauh. Percabulan tidak boleh. Saudara. Saya tidak usah jelaskan lagi rinci-rincinya percabulan itu apa saja. Karena saya seulang-ulang ya
dalam khotbah-khotbah yang silam. Terlalu banyak kan jenis percabulan itu. Tidak bisa kita kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Kasih itu menjadi percuma. Itu artinya kasih itu nol, tidak ada dalam hidup kita. Selain percabulan, apalagi yang Paulus tekankan? Kecemaran. Saudara, dipisahkan antara percabulan dan kecemaran. Bahkan ada kalimat rupa-rupa kecemaran. Itu berarti kecemaran itu banyak jenisnya. Rupa-rupa itu berarti tidak hanya satu jenis. Makanya saya ini selalu ingatkan tidak habis-habisnya anak-anak Tuhan. Ingatlah baik-baik. Kalau saudara mau hidup ikut Tuhan kudus-kudus, sungguh-sungguh ikut meniru apa yang Tuhan inginkan. Jangan hidup lagi dalam kecemaran. Kecemaran itu apa? Dalam prakteknya kita di NTT ini saya selalu bilang. Ingat, tidak boleh lagi isap rokok. Tidak boleh lagi makan sirip pinang. Saya sudah jelaskan berinci-rincinya. Karena kita ini sudah serahkan kita hidup ini sama Tuhan Allah. Berhenti. Karena sekali lagi, merokok itu menimbulkan kecemaran. Kecemaran. Dari kata kecemaran itu muncul kata dasarnya cemar. Cemar itu sama dengan polusi. Saudara. Makanya merokok itu menimbulkan kecemaran. Saudara. Kecemaran buat siapa? Buat diri kita dan buat orang lain. Bukan hanya diri kita, orang lain juga tersiksa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya jangan lupa itu. Ada yang masih bilang, Bapak, saya makan sirip pinang ini hanya untuk menghilangkan bau mulut. Kalau mulut bau, sikat gigi tiap hari 5 kali. Bukan makan sirip pinang. Itu bikin rusak. Rusak sudah gigi rusak. Ya karena gigi semua warna merah. Tuhan ciptakan gigi warna putih, lu cat merah semua. Saudara, selain gigimu merah, ingat baik-baik, saya selalu bilang bahwa itu pinang dan sirih itu mengandung bahan yang tidak baik buat tubuh kita. Tidak cocok buat tubuh kita bagian dalam itu. Ya. Karena pinang itu mengandung zat cat di dalamnya. Makanya saya ulang lagi, ada warna merah. Kalau tidak ada zat cat, maka tidak bisa berwarna. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau begitu, kalau saudara telan air sirih pinang itu berarti semua ulu hati, jantung, paru-paru warna merah semua. Bukan merah darah. Itu merah karena sirih pinang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan itu lama-lama rusak. Karena cat itu saudaraku kan tidak enak, tidak baik. Tembok saja lama-lama bisa pudar, bisa retak, bisa segala macam. Apalagi lupung tubuh yang noe itu. Belum tambah lagi itu kapur. Belum tambah lagi itu pinang yang sirih yang mengandung saudaraku antiseptik. Yang membunuh macam-macam bakteri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya tadi bilang tidak bawa mulut ya karena dia bunuh bakteri yang ada di mulut. Tapi di dalam ada banyak bakteri yang tidak boleh dibunuh. Yang punya fungsi. Minta maaf kalau tidak ada itu bakteri-bakteri. Saudara yang terkasih dalam kita pun tubuh, kita ini mati, sedu. Itu bakteri itu ada yang menguntungkan buat kita pun tubuh. Nah karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, orang Kristen tidak boleh hidup dalam kecemaran. Selain kecemaran, apalagi saudara terkasih lanjut, serakah. Nah, tidak boleh serakah. T itu tidak. Ya sudah. Serakah. Orang Kristen itu mesti murah hati. Saudara, ya. Mesti murah hati. Jangan orang Kupang bilang jangan kakeek, pelit. Itu tidak boleh. Itu bagian dari apa yang kita harus lakukan. Saudara, kekudusan. Nah, lanjut. Tidak boleh tukang maki. Itu penting. Saudara, minta maaf saya mesti omong terus, ya. Tukang maki itu tidak boleh. Tidak bisa saudara WL, haleluya puji Tuhan sampai rumah memaki. Tidak bisa. Tidak
Tidak bisa songgo ini sama songgo. Saya mesti tekankan, terutama bagi yang WL. Bagaimana Anda mulut tidak beres di rumah, mau WL terus? Saudara, maki tidak boleh. Saya selalu bilang, tidak ada orang sempurna. Tapi kalau tiap hari hanya maki, ayam kokoreo, dia susah kata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh itu ciri dari mana itu? Itu anak setan. Bukan anak Tuhan. Penuh Roh Kudus supaya mulut kita ini kudus. Mulut kita suci. Tidak boleh ada kata-kata kotor itu. Tidak boleh. Mesti bertobat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang kita tiru dari Tuhan Allah. Itu yang kita tiru dari Tuhan. Saudara yang terkasih. Tukang maki, apalagi lanjut. Tukang putar balik. Tukang tipu. Tukang putar balik, tukang tipu, dan tukang gosip satu deret. Saudara, karena gosip itu kan bicara sesuatu yang tidak benar. Itu putar balik. Omong kosong. Kalau bahasa Alkitabnya kan bilang omong kosong. Ini saya singkat-singkat potong itu ayat-ayat. Itu ayat semua ada tadi tuh Efesus 5 kan saudara baca tadi dan saya. Ya. Putar balik, tukang tipu itu tidak boleh. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Lanjut saudaraku, ya, tukang bersundal. Persundalan itu tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Persundalan itu sama dengan jual diri. Itu bukan berlaku hanya buat perempuan, laki-laki juga. Ingat, anak Tuhan tidak boleh. Jangan bersundal. Karena Tuhan larang itu. Itu anak-anak terang, itu Roh Kudus tuh penuhi kita tuh. Tidak boleh bersundal. Bersundal itu lebih gampang, murahan. Itu, saudara. Itu bersundal, persundalan. Bedakan dengan percabulan, saya bedakan. Persundalan itu begitu, jadi murahan. Jadi gampangan. Saudara. Gampangan sekali, gampangan apa? Gampangan serahkan kita pun diri. Itu persundalan dia pun nama. Ya. Itu tidak boleh tuh. Jaga baik-baik. Diri kita mesti jaga kudus, berkenan kepada Allah, suci. Itu penting. Tidak boleh, mesti jaga. Persundalan tidak boleh. Penyembahan berhala tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi ini semua ini rentetan-rentetannya ini itu bicara soal kekudusan. Jadi hari ini sekali lagi kita semua belajar itu arti orang penuh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau penuh Roh Kudus ingat bukan hanya bicara soal kasih tapi kekudusan. Itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Kalau ini dua hal tidak berjalan bersama-sama, maka pertanyaannya jelas. Ini orang sudah dipimpin Roh Kudus atau belum? Pasti belum lah. Karena kalau dipimpin Roh Kudus tidak mungkin modelnya begitu. Kasih ada, kekudusan tidak ada. Tidak bisa. Itu dua-dua mesti jalan bareng. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Bagian yang kedua, kita akan membahas soal berbuah bagi orang lain. Ya. Jadi tadi itu kita masih bicara soal diri kita sendiri. Ya. Subenahi kita pun diri, baru kita bisa keluar. Ya. Mari pemain musik maju ke depan. Siapkan hati saudara dan saya untuk kita boleh terima perjamuan.